Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rogeria Inosensia Maya Mones, kelas 19 DF Mankom, Institut Setiami Bekasi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi Sosiologi Komunikasi sesi ke-10. Agenda kita hari ini adalah yang pertama, feminisme, yang kedua, penelitian, ketiga, dua kutub wacana, keempat, porno media, yang kelima, pembunuhan karakter. Kita masuk pada pembahasan feminisme. Sebelumnya, tahukah kamu pengertian dari feminisme? Feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, yang berarti wanita. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme berarti gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara wanita dan pria. Sedangkan berdasarkan gambar, advokasi hak wanita atas dasar keyakinan persamaan seks di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis feminisme. Yang pertama ada feminisme liberal. Aliran ini berpendapat perempuan sama rasionalnya dengan pria, karena itu tuntutannya adalah kebebasan dan persamaan dalam pendidikan, pekerjaan, dan hukum. Yang kedua, feminisme radikal. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, mereka juga mempermasalahkan hak reproduksi, seksualitas termasuk lesbian, seksisme, relasi kuasa perempuan dan pria. Karena itu, semua hal yang berhubungan dengan pria itu negatif dan menindas. Ketiga, feminisme anarkis atau yang biasa disebut anarka-feminis. Kombinasi anarkisme dan feminisme. Negara dan patriarki dianggap masalah pokok dalam masyarakat. Yang keempat, feminisme sosialis atau marxis. Aliran ini melihat perempuan sebagai kelas sosial yang ditindas. Perempuan dianggap kekayaan pribadi dan kaum proletar. Mereka bergantung kepada kaum kapitalis, kalangan berduit atau bourgeois yang mengontrol produksi dan akhirnya mendominasi hubungan sosial. Kelima, feminisme postmodern. Berikut lini masa dari feminisme. Pada abad ke-5 oleh Christine de Pizan, dalam buku The Book of the City of Ladies, memprotes misogini dan peran wanita abad pertengahan. Tahun 1744 sampai 1818 oleh Abigail Adams. Tahun 1848 oleh Elizabeth dan Lucretia yang membuat deklarasi sentimen. Pada tahun 428 sampai 347 sebelum Masehi oleh Plato. Abad Pencerahan oleh Margaret Cavendish. Dan pada abad 19 oleh Susan B. Anthony. Selanjutnya, feminisme gelombang pertama, yaitu deklarasi sentimen. Deklarasi HAM dan Sentimen merupakan sebuah dokumen yang ditandatangani pada tahun 1848 oleh 68 wanita dan 32 pria sampai 100 dari 300 hadirin Konvensi Hak Asasi Wanita pertama. Penulis konten utamanya adalah Elizabeth Cady Stanton. Nah, kita lanjut lagi pada lini masa feminisme, yaitu pada tahun 1928, Perang Dunia Pertama, di mana Amandemen 19 disahkan, wanita secara ilegal memiliki hak pilih di AS. Tahun 1963 oleh Betty Friedan, dalam buku yang berjudul De Feminis Mystique. Lalu tahun 1972, 1973, dan 70-an, yaitu amandemen persamaan hak lolos tapi tidak diratifikasi 1972.
Tahun 1893, Selandia Baru menjadi negara pertama yang secara legal mendukung hak pilih wanita. Dan setelah itu disusul oleh negara Australia, Finlandia, dan juga Inggris. Pada tahun 1940-an sampai dengan 50-an, Perang Dunia Kedua, wanita berpartisipasi dalam militer dan bekerja di industri. Lalu, pada tahun 1971 dan 1976, Gloria Steinem yang mendirikan Kaukus Politik Wanita Nasional bersama Betty Friedan dan Bella Abzug. Kita lanjut lagi, feminisme gelombang kedua, yang dianggap fokus pada hak-hak wanita kulit putih dan berpendidikan. Wanita kulit hitam, Asia, imigran, lesbian, dan minoritas beragama turun ke jalan, tapi hasil tak maksimal, seperti gambar di samping. Para wanita turun ke jalan meminta persamaan gaji atau equal pay. Feminisme gelombang ketiga. Pada tahun 1980-an berkembang pemikiran kritis. Tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017, gerakan Me Too diviralkan oleh artis Alicia Milano lewat Twitter yang dipicu kasus pelecehan seksual oleh produser kehormatan Hollywood Harvey Weinstein. Next, tokoh feminis atau penggagas Me Too. Gerakan Me Too menjadi populer karena efek media massa, yaitu sosial media Twitter. Penggagas Me Too yang pertama sebetulnya adalah aktivis Tarana Burke tahun 2006. Burke menggunakan Me Too untuk membantu korban pelecehan seksual dari komunitas miskin atau keterbatasan untuk menyuarakan isi hati mereka. Berikut pengaruh positif dari gerakan Me Too, yaitu larangan perjanjian tutup mulut buat membungkam korban pelecehan seksual, penerbitan perlindungan hukum bagi pekerja kontrak, dana hukum Time's Up sebesar lebih dari 24 juta dolar Amerika, berhasil digalang dan membiayai penyelesaian kasus 3,677 lebih korban pelecehan seksual. Reformasi lingkungan kerja, ganti rugi bagi korban, membuka wawasan bahwa pelecehan seksual terjadi di mana-mana dan korban tidak sendirian, serta membuka perbincangan tentang kekuasaan yang didominasi pria. Contohnya seperti gambar di atas, 332 korban pelecehan oleh dokter olahraga Larry Nassar, yang bekerja untuk Michigan State University dan bertugas di 4 Olimpiade buat tim senam AS. Menurut kalian, adakah pengaruh negatif dari gerakan Me Too? Setelah Harvey Weinstein, 75 tokoh populer lain mendapat tuduhan pelecehan seksual oleh beragam wanita karena ucapan, foto, sampai tindakan, seperti gambar-gambar tokoh di samping. Lalu ada juga kasus Johnny Depp yang paling menarik, karena istrinya kala itu, Amber Heard, atau pemain Mira dalam film Aquaman, turut menjadi advokat gerakan Me Too dan menuduh Johnny sebagai pelaku KDRT, padahal Amber sendirilah pelakunya. Setelah gugat cerai Johnny Depp pada Mei 2016, gerakan Me Too yang tahun 2017 dimanfaatkan oleh Amber Heard sebagai platform untuk gaungkan Johnny Depp sebagai pelaku KDRT. Hal ini tentu saja membuat karir Depp hancur, dan ia harus membayar tunjangan sebesar 7 juta dolar Amerika. Nah, berikut merupakan beberapa penelitian tentang pengaruh Me Too. Next, kita lanjut kepada 2 kutub wacana seks. Kutub pertama yaitu diskriminasi. Kutub pertama beranggapan perempuan menjadi objek seks atau gender yang merugikan kaum Hawa.
Terjadi diskriminasi hingga persamaan hak antar lelaki dan perempuan perlu diperjuangkan atau feminisme. Kutub kedua yaitu kodrat. Kutub kedua beranggapan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bersifat kodrat. Pembedaan peran antar jenis kelamin atau seks menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan. Penonjolan fisik perempuan dalam berbagai kesempatan bagian dari seni, budaya, dan juga apresiasi. Contohnya pembagian peran berdasarkan kodrat. Seperti ibu rumah tangga yang memiliki tugas masak, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, ngurus anak, ngurus suami, selalu jaga penampilan, humas keluarga, keuangan keluarga, tukang dadakan, jam kerja 24 jam, dan hanya menerima gaji, terima kasih, dan senyuman. Itulah persepsi peran perempuan pasca nikah. Ada juga pujian wanita cantik yang merupakan bagian dari apresiasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan porno dan porno media. Sebelumnya, tahukah kamu apa pengertian dari porno dan porno media? Pengertian porno menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kependekan pornografi adalah cabul. Pornografi yang pertama, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu. Yang kedua, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu. Lalu, pengertian dari porno media menurut Prof. Burhan Bungin. Porno media adalah realitas porno yang diciptakan media, berupa gambar dan teks porno di media cetak, film porno yang ditayangkan televisi, cerita cabul yang disiarkan radio, serta proses penciptaan realitas porno melalui tayangan gambar dan ulasan cerita pencabulan di media massa. Proses rayuan mengandung rangsangan melalui saluran telepon, penerbitan teks porno, dan seterusnya. Baiklah, kita lanjut pada pembahasan bentuk-bentuk porno media. Yang pertama ada pornografis, yaitu berupa gambar-gambar, perilaku cabul, bisa foto, poster, video, dan film. Kedua, pornoteks yang berupa naskah cerita tertulis atau berita hubungan seksual yang vulgar. Ketiga, porno suara yang berupa suara, tuturan kata-kata yang diucap orang berefek stimulasi seksual. Lalu yang keempat, porno aksi, yaitu gerakan, lenggok, liuk tubuh yang membangkitkan nafsu. Berikut alasan mengapa media massa hadirkan porno media. Yang pertama adalah media kehilangan idealisme. Yang kedua, tiras atau oplah media menurun. Yang ketiga, persaingan dengan media lain. Yang keempat, media baru yang perlu menarik perhatian massa. Yang kelima, memenuhi kebutuhan atau permintaan publik. Oke, next, porno media kekerasan terhadap perempuan. Menurut Prof. Burhan Bungin, memandang porno media sebagai kekerasan perempuan terbesar di media massa. Alasannya karena, pertama, media sengaja menggunakan objek perempuan untuk keuntungan bisnis atau kapital, dan mengabaikan harkat perempuan. Kedua, sementara perempuan menjadi sumber kapital, perempuan menjadi subjek yang disalahkan. Ketiga, media massa mengabaikan aspek moral dan perusakan nilai-nilai pendidikan dan agama, tidak memedulikan efek negatif di masyarakat. Keempat, perempuan dipandang bertanggung jawab atas terjadinya porno media. Kelima, media massa secara politik menempatkan perempuan sebagai bagian kekuasaan mereka. Dan gambar-gambar berikut merupakan contoh dari advokasi bahaya porno media. Jika dilihat dari gambar suku Asmat dengan koteka, The Kissing Sailor, punggung di iklan obat, apakah menurut kalian ini termasuk ke dalam porno media?
dan perbedaan pandangan apakah termasuk porno atau tidak. Contohnya, seperti lukisan The Last Judgment terdapat di dinding Kapel Sistina Vatikan. Pada saat itu, Paus Paulus III terkesan dan berlutut buat berdoa di depan lukisan pada tahun 1541. Namun, Paus Paulus keempat meminta bagian yang merangsang ditutup. Ada juga contoh lain seperti gambar The Kiss. Contoh lagi lukisan September Moon karya Paul Cabas dan Luncheon on the Grass karya Edouard Manet mendapatkan sorotan tajam dan dianggap melawan hukum pada masa publikasinya. Porno tidaknya sesuatu subjektif, tergantung nilai-nilai yang dianut satu masyarakat. Dalam masyarakat primitif yang biasanya tanpa busana, atau nudis yang sudah menjadi hal biasa. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah menurut kalian media massa dapat membunuh karakter seseorang? Jawabannya tentu saja bisa, karena dalam media massa mampu membangun pengadilan publik melalui pemberitaannya. Modus pemberitaan macam ini ialah dengan mengabarkan seseorang telah melakukan tindakan kejahatan tanpa proses konfirmasi dan tendensius memojokkan orang atau sekelompok orang itu. Lalu, sasaran mengadili seseorang melalui media massa adalah membunuh karakter seseorang, supaya reputasinya menjadi rusak di depan publik, menghambat karir, bahkan membuat orang dipecat dari pekerjaan atau tugas yang diembannya. Di Twitter ada cancel culture atau canceled dan is over party. Nah, beberapa gambar di bawah ini merupakan kasus usaha pembunuhan karakter. Yang pertama, Aziz Ansari. Pada tanggal 8 Januari 2018, Aziz menang Golden Globes sebagai aktor terbaik dalam serial televisi. Bulan yang sama juga ia dituduh pelecehan seksual oleh wanita dengan nama samaran Grace. Karirnya redup dan dia terpaksa harus start lagi. Di sampingnya ada artis BTS yang dituduh korban westernisasi, plagiat, pelaku sajegi atau manipulasi angka peningkatan, tidak pantas jadi idola, disebut perempuan tanpa talenta hingga menekan mental kelompok dan nyaris memutuskan untuk bubar. Lalu Johnny Depp, 4 hari setelah Amber Heard menulis artikel yang berjudul I Spoke Against Sexual Violence and Fetch Our Cultural Fraud That Has to Change di Washington Post yang dianggap bagian dari gerakan Me Too. Baiklah, sekian penjelasan revisi materi Sosiologi Komunikasi sesi 10 yang dapat saya berikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada dosen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.